Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Karisya, saya dari program Studi Administrasi Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi eksternal atau komunikasi eksternal. Kita masuk pada pengertian komunikasi eksternal. Pengertian komunikasi eksternal adalah atau external communication adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, pertukaran pesan, atau justru ini juga diindikasikan sebagai satu strategi yang dilaksanakan, dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau lembaga atau organisasi dimanapun untuk menjaga, membentuk hubungan tertentu saja. Maksudnya adalah hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan mereka yang ada di luar organisasi, yang pada akhirnya akan didengar sedemikian rupa untuk memberikan pengertian untuk lembaga yang kita kelola. Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun hubungan dengan mereka yang ada di luar organisasi di tempat kita bertugas. Komunikasi eksternal secara prinsip dalam suatu organisasi itu juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan semua khalayak. Berarti semua mereka yang terlibat yang statusnya di luar lingkup organisasi, bahkan masyarakat pada umumnya yang berada di luar organisasi komunikasi eksternal sekitar. Dan selain hubungan timbal balik yang jelas, pesan komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus organisasi, lembaga atau perusahaan dan organisasi pada akhirnya mampu melakukan memang dibentuk agar kita memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar dan dengan memperhatikan pendapat manapun, dan juga akan mempunyai sense of belong me. Paling tidak sifat terciptanya hubungan timbal balik antara organisasi dengan mereka pada khalayak di luar organisasi. Tujuan dilakukannya strategi atau komunikasi eksternal juga dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dipilih dan dilakukan oleh lembaga atau organisasi ketika memang menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, menghantarkan segala sesuatu yang memang diantar kepada publik atau khalayak. Dan ketika ini dianggap satu strategi, ini tujuan untuk meraih keuntungan sebenar-benarnya. Hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan dengan benar, dikelola secara baik, ketika relasi atau hubungan ini terbangun dengan baik pula sebesar-besarnya, ini memberikan keuntungan yang luar biasa bagi perusahaan atau lembaga yang perlu digarisbawahi. Yang namanya komunikasi eksternal tidak sama dengan strategi pemasaran melalui komunikasi eksternal adalah strategi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal berbeda dengan pemasaran. Jadi pada umumnya kalau kita boleh garis bawahi adalah strategi ini atau komunikasi eksternal fokusnya pada penyampaian value atau nilai dari satu produk di luar barang atau perusahaan seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan termasuk masyarakat umumnya, dan biasanya perusahaan akan mencoba untuk memasukkan strategi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena selain meraih keuntungan, komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun citra dari lembaga atau perusahaan. Bila citra perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan satu keuntungan yang luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau konsumen yang ada di luarnya. Apakah terlihat secara langsung atau tidak, atau punya hubungan secara langsung atau tidak, memiliki satu kondisi yang ikut serta membenarkan lembaga atau perusahaan. Selain itu, melalui strategi perusahaan, melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga atau organisasi sebenarnya juga akan mendapatkan
mendapatkan berbagai macam feedback yang akan membantu lembaga atau perusahaan untuk berkembang lebih baik ke depannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada yaitu bentuk-bentuk komunikasi eksternal. Yang pertama adalah yaitu website perusahaan atau lembaga produk awam. Tetapi di balik itu yang namanya website itu dijadikan media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar. Jadi memang secara sadar itu didesain untuk membangun komunikasi dengan mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dan dalam hubungan tatap muka, tapi dalam jangka waktu panjang melalui website semua orang bisa tersentuh atau terjangkau. Di dalam website kita bisa memasukkan berbagai macam informasi atau pesan mengenai perusahaan, baik mengenai kelebihan produk-produk sesuatu yang baik seharusnya memang kita promosikan, publish untuk membentuk bahkan memperbaiki perusahaan atau lembaga, dan dalam konteks publik menjadi awal bagian public relation officer. Tapi secara umum dalam konten komunikasi ini bagi lembaga atau perusahaan dimanapun menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang jualnya lebih luas untuk memperjumlahkan semua hal terkait dengan produk dan membangun relasi. Kita masuk pada yang kedua. Yang kedua adalah majalah. Majalah adalah satu media dalam konteks media cetak. Tentu saja yang dapat memuat berbagai macam tulisan maupun gambar, sehingga ini bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang tidak dapat kita sentuh melalui komunikasi terhadap mereka yang tidak dapat kita sentuh melalui komunikasi langsung dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran dan media massa, khususnya majalah perusahaan ini, bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi kepada khalayak sehingga mereka lebih mengenal organisasi. Kemudian kolom-kolom majalah yang kita desain bisa kita isi dengan berbagai macam rubrik. Mulanya visi organisasi, rencana kegiatan organisasi, berbagai program kegiatan yang notabene sebenarnya mengangkat harkat dan lembaga kita. Kelebihan majalah yaitu lebih menarik, full color, bisa tahan lama, dan isinya dapat dibuat lebih detail sesuai bangunan dan cenderung bisa lebih lengkap dibandingkan yang lain. Namun kekurangannya adalah organisasi atau perusahaan memang dituntut memiliki budget lebih yang cukup untuk mencetak majalah secara berkala. Karena biaya produksi suatu majalah memang tidak terhitung. Jadi memang satu kendala bagi perusahaan menjadi salah satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih terkait dengan budget yang lebih besar. Dan yang ketiga, melalui media rilis dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, media cetak, makalah media online dan sebagainya. Selain berita, dapat pula berisi informasi tentang organisasi yang memang belum banyak diketahui publik, dan biasanya media fokus pada satu berita penting sehingga beritanya sangat mudah dipahami. Contohnya berita pencapaian organisasi, prestasi
organisasi, kegiatan. Produk tersebut fokus pada satu titik yang ingin dipublikasi. Brosur-brosur sifatnya sederhana dan tujuannya menjadi sangat jelas, lebih simple dari yang lain, dan isi dari brosur langsung tertuju pada satu titik masalah sehingga khalayak dapat memahami secara umum. Dalam relasi baca dan brosur ini biasanya dibagikan di tempat-tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat. Masyarakat banyak kekurangan, gampang dilupakan, dibuang oleh mereka-mereka yang sudah membaca dan menerima peraturan-peraturan tersebut. Yang kelima yaitu postver. Selanjutnya konferensi pers, di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuannya adalah memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas pada orang lain. Biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan narasumber yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hal ini juga dilakukan untuk mempromosikan produk barunya dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga perlunya kerjasama yang baik. Kedua pihak lebih menarik, lebih punya nyawa, karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang bisa kita jadikan sebagai market live event. Ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, program, dan dalam rangka sampaikan sesuatu pada khalayak. Yang ketiga, ajaran perusahaan menggunakan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin kita mengolahnya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka terbentuk persepsi positif terhadap lembaga, dan perusahaan tersebut mampu menjangkau pernyataan baru khusus untuk perusahaan. Tapi melalui komunikasi eksternal yang baik, ketika perusahaan atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal. Dengan adanya pelanggan baru yang disentuh seperti era modern, sekarang semua dilakukan melalui media yang berada di pelosok. Yang tidak tahu atau kenal, kita dapat kenal. Asal ada sinyal internet, kita dapat menyentuhnya. Jadi konferensi pers di mana narasumber mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang penting. Tujuannya adalah memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas pada orang lain. Biasanya konferensi pers ini dimulai dengan pernyataan narasumber yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hal ini juga dilakukan untuk mempromosikan produk barunya dan bermanfaat untuk semua pihak, sehingga perlunya kerjasama yang baik. Kedua pihak tersebut lebih menarik, lebih punya nyawa, karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang bisa kita jadikan sebagai market live event. Ini tentu saja mengangkat berbagai kegiatan, program, dan dalam rangka menyampaikan sesuatu pada khalayak ramai. 3. Ajaran perusahaan menggunakan komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan opini publik. Jadi semakin baik kita mendesainnya, semakin kita mengolahnya, semakin hebat komunikasi yang dilakukan. Maka terbentuk persepsi positif terhadap lembaga dan perusahaan tersebut. Yang kedua, mampu menjangkau pertanyaan baru khusus
untuk perusahaan, tapi melalui komunikasi eksternal yang baik. Ketika perusahaan atau lembaga mampu memilih jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal. Dengan ada pelanggan-pelanggan baru yang disentuh seperti era modern. Sekarang semua dilakukan melalui media yang berada di pelosok yang tidak tahu atau kenal. Kita dapat kenal asal ada sinyal internet, kita dapat menyentuhnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.